Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Kevin Miope, nomor absen 18 dari kelas 1252. Saya di sini akan menyampaikan ulang materi kelas 12 yaitu Teknik Musik Kreasi yang pernah disampaikan oleh Pak Saiful Falah, Guru Seni Budaya SMA 3 Pekalongan. Sebelum saya menjelaskan tentang musik kreasi, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu tentang konsep musik. Musik sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa musik, kehidupan ini akan sepi dan membosankan. Musik merupakan sarana melepaskan rasa lelah, jenuh, bosan, dan hiburan. Ketika seseorang merasakan letih dan sedih, dia dapat mendengarkan musik untuk menghibur hatinya. Demikian juga ketika seorang sedang senang. Dia juga dapat mengekspresikan rasa senangnya melalui musik. Musik kreasi. Secara konseptual, kreasi adalah ciptaan atau penciptaan dan hasil daya cipta. Kreasi musik merupakan penciptaan karya musik. Persoalannya muncul di dalam gaya-gaya kreasi musik dan musik kreasi baru, biasanya disebut dengan musik kontemporer. Genre musik kreasi baru ini membawa sesuatu yang baru, tetapi berdasarkan standar-standar bentuk musik yang tradisional. Terlepas dari permasalahan standar serta perkembangan genre musik kreasi baru, karya-karya yang disebut dengan musik kontemporer banyak diciptakan lepas dari referensi musik tradisi. Yang menurut Ma, karya yang bersifat seperti itu karena sekali tidak bersifat eksperimen, melainkan merupakan ekspresi yang kekreatifan para penciptanya yang sangat berarti. Berdasarkan pandangan Mac, lebih menegaskan secara umum, konsep kontemporer adalah suatu gaya tertentu dengan makna utamanya yaitu tidak ada hubungan dengan tradisi. Adapun yang dimaksud musik kreasi adalah hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo yang dikemas menjadi sebuah musik. Musik kreasi dapat dipertunjukkan melalui media vokal, media instrumen, maupun media campuran dalam seluruh kelompok masyarakat dunia. Musik vokal adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara vokal manusia saja, tanpa adanya iringan suara alat musik pada umumnya dalam bentuk nyanyian. Contoh penyajian musik vokal adalah opera. Pertunjukan yang hampir seluruhnya dalam bentuk nyanyian. Bentuk opera dikenal sebagai Langendrian. Bentuk lain penyajian vokal adalah penyanyi tunggal atau solo, duet, quartet, quintet, sektet, oktet, atau kuartet ganda. Paduan suara dinyanyikan oleh 14 orang atau lebih, biasanya dinyanyikan dalam banyak suara. Kelompok vokal atau vokal group berarti sekelompok orang yang bergabung dan untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama, baik dalam satu suara maupun beberapa suara. Jenis suara manusia tersebut dapat dibagi menjadi suara wanita, terdiri dari 3 suara. Pada wanita, 1 sopran yang suara tinggi, 2 mezzo-sopran sedang, alto rendah. Dan suara pria terdiri dari 3 suara juga, yaitu 1 tenor tinggi, 2 bariton sedang, 3 bass suara rendah. Kalau pada suara anak-anak terdiri dari 2 suara, yaitu tinggi dan rendah. Nilai estetis musik vokal kreasi adalah perpaduan berbagai jenis suara yang saling mengisi dan membuat harmoni suara. Musik instrumen adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara alat musik saja tanpa adanya vokal. Paduan alat musik yang dibentuk dari berbagai alat musik seperti gesek, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi disebut orkestra. Orkestra dibagi menurut alat musik yang digunakan, antara lain orkes farfar atau orkes yang disajikan dalam alat musik tiup ditambah perkusi,
Orkes harmoni yang disajikan menggunakan alat musik tiup, gesek, dan perkusi. Orkes simfonia atau simfoni, orkes yang disajikan dengan menggunakan seluruh alat musik yang ada. Berdasarkan jumlah alat musik yang disajikan, pengelompokan penyajian musik dapat terdiri atas penyajian musik tunggal, duet, trio, quartet, quintet, sextet, vokal group, dan orkestra. Nilai estetik musik, instrumen adalah harmoni, yaitu keserasian, keselarasan, kesesuaian bunyi dari setiap instrumen dalam kelompok musik yang tampil sebagai suatu bentuk yang utuh dan enak didengar. Selain itu, nilai keindahan musik instrumen dapat dilihat dan dirasakan melalui cara memainkan bentuk alat musik dan bunyi yang dihasilkan. Musik campuran. Musik campuran adalah jenis musik yang disajikan gabungan antara keduanya, yaitu adanya vokal yang diiringi dengan suara lantunan alat musik. Bentuk penyajian dari musik campuran ini dapat berupa musik band, dangdut, kasidah, ensemble, dan lain-lain. Nilai keindahan musik campuran antara lain pada keselarasan suara. Penyanyi dengar iringan suara alat musik, selain itu juga penampilan dari pemain musik dan penyanyi dalam membawakan musik tersebut. Ada beberapa jenis musik kreasi yang berkembang sampai dengan saat ini. Jenis musik kreasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat terdiri dari musik tradisional, musik klasik, musik modern, dan musik kontemporer. Musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu. Pada umumnya, musik tradisi baik vokal maupun instrumen menjadi milik bersama, karena musik banyak tidak diketahui penciptanya, serta tahun tercipta. Jadi musik tradisional itu tidak diketahui siapa penciptanya dan tidak diketahui kapan musik tersebut diciptakan. Yang secara sederhana merupakan warisan seni budaya leluhur yang memiliki nilai adiluhung, yang diakui keberadaannya karena mampu mengadaptasi lingkungan ke tempat karya musik itu hidup dan berkembang. Yang kedua, musik klasik. Musik klasik lahir pada masa sekitar akhir abad ke-18, semasa hidup komponis Haydn dan Mozart. Musik klasik yang pembuatan penyajiannya memakai bentuk sifat gaya dari musik yang berasal dari masa lalu. Musik klasik adalah musik kuno. Menurut Soeharto, musik klasik hidup dan berkembang di lingkungan kaum bangsawan, di lingkungan istana ataupun keraton. Karya musik klasik memiliki sifat yang mempertahankan nilai-nilai dan norma yang sangat tinggi. Nomor 4. Musik modern. Musik modern dikenal sebagai dengan sebutan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari musik tradisional dan musik klasik yang dikemas dari hasil sebuah proses kreasi dari bentuk aslinya. Biasanya kreasi musik ini mencerminkan sikap dinamis yang menjadi tuntutan masyarakat. Musik modern secara prinsip mampu memberi nuansa baru meskipun materinya lama. Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai salah satu sikap menganggap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Salah satu teknik pada penggarapan kreasi musik kontemporer adalah melalui penggarapan dengan memanfaatkan sumber dan warna bunyi yang dihasilkan dari suatu instrumen musik tertentu dengan cara memainkan yang berbeda dari biasanya. Pemanfaatan karakteristik struktur instrumen dan akustik bahkan lebih luas susunan dan fungsinya yang akan dijadikan sebagai sebuah media garap dan kreasi komposisi musik sehingga menghasilkan suatu karya kreasi musik yang baru. Pada umumnya, teknik-teknik yang digunakan dalam menciptakan sebuah lagu, baik syair maupun melodi, cukup beragam. Setiap pencipta biasanya memiliki suatu teknik tersendiri dalam pembuatan karya sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, dalam teknik mencipta lagu tidak ada patokan baku yang digunakan. Semua proses dilakukan tergantung atas keinginan komposer itu sendiri. Ide lagu muncul biasanya dari keadaan sekitar atau mungkin dari perasaan sang komposer itu sendiri. Ide lagu atau syair saling bersesuaian dengan proses penciptaan melodi. Adapun teknik dalam penciptaan melodi secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nada dasar. Nada dasar sebuah melodi setidaknya disesuaikan dengan ambitus atau wilayah suara dari vokal maupun jenis instrumen yang diciptakan. Yang kedua, menentukan akor.
Pada penciptaan komposisi musik, setidaknya diperlukan instrumen yang membantu dalam proses berkarya, misalnya piano maupun gitar. Yang ketiga, menciptakan melodi. Setelah akor tersusun sesuai progresi, melodi dapat dinyanyikan dan atau dituliskan dalam susunan notasi. Yang keempat, menyusun frasa musik. Menyusun melodi seharusnya dengan menggunakan metode ilmu bentuk musik. Karya yang baik akan terlihat jelas unsur-unsur setiap frasa musik dengan penyesuaian terhadap cadence yang digunakan. Di dalam bentuk musik tidak ada penilaian benar atau salah, melainkan dengan penilaian enak didengar dan tidak enak didengar. Namun enak didengar dan tidak enak didengar juga relatif tergantung dari apresiasi dan pemahaman musikal seorang. Menampilkan karya musik dengan teknik, gaya, dan postur yang sesuai. Penampilan musik yang menyuguhkan permainan musik baik vokal atau instrumental membutuhkan teknik atau cara berolah vokal dan memainkan alat musik yang baik sesuai teori. Bernyanyi dan bermain musik harus dapat menjiwai musik seperti yang diketahui oleh penciptanya. Unsur-unsur dasar untuk penjiwaan suatu karya musik sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan interpretasi terhadap tanda tempo dan bawaan lagu. Yang kedua, memperhatikan ritme atau irama. Yang ketiga, bentuk melodi yang harmoni. Yang keempat, bentuk dan pola lagu yang dinyanyikan atau dimainkan harus sesuai. Yang kelima, peran nyanyi dalam pemenggalan kalimat lagu paraphrasing harus pas dan sesuai. Setiap dalam bernyanyi, memainkan alat musik harus ada dinamikanya. Yang ketujuh, setiap membawakan lagu dan karya musik harus ada bagian tertentu yang merupakan tempat klimaks lagu. Yang ke-8, bernyanyi vokal harus jelas dengan aksentuasi atau tekanan suku kata yang kuat. Yang ke-9, ketepatan dan menembak suatu nada dan pitch atau tinggi suara yang harus benar. Yang ke-10, membuat modifikasi atau perubahan tempo. Perhatian penjelasan tentang teknik penyajian musik berikut. Yang pertama, teknik penyajian musik vokal atau menyanyi. Menyanyi dengan suara merdu adalah dambaan setiap orang yang senang menyanyi atau berolah vokal. Untuk dapat seperti itu, penyanyi harus dapat menjaga dan merawat organ tubuh yang berkaitan dengan suara manusia seperti tenggorokan, pita suara, rongga mulut, dan bagian yang seperti paru-paru dan lain-lain. Kerusakan organ tubuh tersebut dapat dikarenakan penyakit atau karena akibat kesalahan teknik dalam pengolahan vokal. Karena kurang memperhatikan faktor perubahan suara manusia yang meliputi 4 fase, mulai dari suara anak kecil sampai tua. Teknik penyajian musik vokal atau menyanyi yaitu sebagai berikut. A. Membentuk atau memproses register. Dalam menyanyi ada dua macam register suara, yaitu register dada dan register falsetto. Register dada yaitu memproduksi suara rendah dan berat. Kalau register falsetto itu memproduksi suara tinggi dan rendah. Teknik ini digunakan untuk mencapai nada yang di luar kemampuan atau ambisius suara. Yang B, teknik memproduksi nada. Nyanyi atau vokal dituntut kepandaian dan memproduksi nada dengan warna suara yang beraneka ragam. Yang C, dalam bernyanyi posisi mulut harus benar. Yang posisi yang benar adalah dengan membuka secara vertikal selebar 3 jari sehingga suara yang keluar bisa bulat dan tidak lemah. Yang kedua, aliran udara dilarikan ke langit-langit agar suara yang keluar menjadi lantang dan keras. Yang D, menyanyi juga diperlukan teknik pernapasan karena persediaan udara yang digunakan saat menyanyi lebih banyak dibandingkan untuk bernapas biasa atau saat tidak bernyanyi. Teknik penyajian musik instrumental. Banyak cara atau teknik dalam menggunakan peralatan sehingga dapat menghasilkan suara yang baik, menarik, dan menyenangkan. Setiap alat musik mempunyai atau menghasilkan warna suara yang berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Contoh teknik bermain dalam gitar dengan menggunakan trik yang menarik dan mudah dilakukan seperti berikut. A. Digital yang biasanya bunyi gitar dengar seperti diproses secara digital. B. Pick slide, bunyi pick slide yang menghasilkan seperti pulsal jet. C. Artificial harmonic, teknik permainan gitar yang menghasilkan efek bunyi menjerit. Dan D. The bell yang menghasilkan musik bell. Yang ketiga, teknik penguasaan penggunaan mikrofon. Penggelaran atau penunjukan musik saat ini tidak bisa lepas dari penggunaan sound system dan mikrofon. Vokalis atau penyanyi harus dapat berpengaruh dengan output suara yang terdengar. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mic sebagai berikut. A. Volume suara jangan terlalu keras karena dapat menimbulkan efek feedback. B. Cara memegang mic jangan terlalu dekat dengan terlalu jauh dari mulut. C. Saat bernyanyi dengan suara normal guna menghindari adanya distorsi. D. Sambil tetap bernyanyi, gerakan mic secara merata menjauh dengan
Dengarkan efeknya pada saat kapan suara vokal mulai hilang. Pada tersebut juga jarak letak milik terjauh. Usahakan dalam mengucapkan konsonan-konsonan terdengar jelas dan enak untuk dinyanyikan pada umumnya. Konsonan-konsonan B dan P sering menghasilkan suara back. Bila udara dari mulut terlalu banyak menghasilkan suara ces. Untuk itu cukup saja mengucapkan konsonan B, P, C, S, dan Z. 4. Gaya. Penampilan musik supaya lebih menarik diperlukan adanya gaya. Pengertian gaya adalah secara teknik tertentu dan menampilkan suatu karya musik atau lagu. Apabila gaya tersebut lebih menekankan pada kemenangan perseorangan, disebut selera. Pada huruf vokal terdapat 4 macam gaya lagu sebagai berikut. A. Gaya staccato atau gaya musik yang lagu bebas lepas membuat jiwa sebagai berkobar. B. Gaya rubato atau gaya yang mengikuti irama atau perasaan lagu dengan penuh ekspresi dan penjiwaan dengan santai. C. Gaya marcato atau gaya teknik permainan alat musik yang dapat menimbulkan kesan tegas, menonjol, dan bersemangat. D. Gaya legato. Gaya ini didengarkan pada musik-musik lembut, smooth, melankolis, dan manis. Sekian dari penjelasan materi kreasi musik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.